Apakah Anda sering merasa frustrasi melihat bibit tanaman Anda tumbuh kurus, tinggi, dan lemah? Seolah-olah mereka putus asa mencari cahaya matahari yang sulit didapat. Anda tidak sendirian. Banyak pekebun, terutama pemula, menghadapi masalah yang disebut etiolasi ini. Kondisi ini membuat bibit menjadi rapuh dan seringkali gagal tumbuh dewasa. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada solusi sederhana yang mungkin sudah ada di sekitar rumah Anda? Hanya dengan 1 sendok bahan ini, Anda bisa mengucapkan, "Selamat tinggal pada bibit kutilang selamanya," bahkan tanpa perlu membeli lampu grow light yang mahal. Di video ini, kita akan membongkar rahasia untuk mendapatkan bibit yang gemuk, kokoh, dan sehat dari awal. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Sebelum kita membahas solusinya, mari kita pahami dulu musuh kita, etiolasi. Apa itu sebenarnya? Etiolasi adalah proses pertumbuhan tanaman dalam kondisi kekurangan cahaya. Secara naluriah, tanaman akan mengerahkan seluruh energinya untuk tumbuh setinggi mungkin, secepat mungkin, dengan harapan bisa mencapai sumber cahaya. Akibatnya, batang menjadi panjang, tipis, dan lemah. Jarak antar daun atau ruas batang menjadi sangat jauh. Daunnya pun akan berwarna hijau pucat atau bahkan kekuningan karena kekurangan klorofil. Bibit yang mengalami etiolasi ini seperti membangun gedung pencakar langit tanpa fondasi yang kuat. Batangnya sangat mudah patah, rentan terhadap penyakit, dan ketika dipindahkan ke tempat yang lebih terang, ia seringkali tidak mampu menopang dirinya sendiri, dan akhirnya mati. Inilah alasan mengapa banyak usaha penyemaian di dalam ruangan berakhir, dengan kegagalan yang menyedihkan. Masalah bibit yang memanjang ini lebih dari sekadar penampilan yang tidak menarik. Ini adalah pertanda bencana bagi kebun Anda. Bayangkan, Anda telah merawat benih dengan penuh harap, memberinya air, dan menunggunya berkecambah. Namun, yang Anda dapatkan adalah sekelompok tanaman muda yang rapuh dan lunglai. Batang yang lemah ini tidak akan pernah bisa menopang berat daun, bunga, dan buah di masa depan. Akar mereka juga biasanya tidak berkembang dengan baik karena semua energi terfokus pada pertumbuhan ke atas. Akibatnya, mereka sangat rentan terhadap serangan jamur dan hama. Saat Anda mencoba memindahkannya ke pot yang lebih besar atau langsung ke kebun, risiko batangnya patah sangat tinggi. Bahkan jika mereka bertahan hidup, tanaman ini akan tumbuh dengan lambat dan hasil panennya tidak akan pernah maksimal. Ini adalah siklus kekecewaan yang membuat banyak orang menyerah, bahkan sebelum mereka benar-benar memulai petualangan berkebun mereka. Kegagalan di tahap penyemaian adalah salah satu pembunuh motivasi terbesar bagi para pekebun pemula. Sekarang, apa solusi yang paling sering kita dengar untuk masalah ini? Tentu saja, lampu tanam atau grow light. Tidak ada yang salah dengan teknologi ini. Lampu grow light memang sangat efektif dalam menyediakan spektrum cahaya yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Mereka bisa menjadi penyelamat, terutama jika Anda tinggal di apartemen tanpa balkon atau di daerah dengan musim dingin yang panjang. Namun, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama, harganya. 1 set lampu grow light yang berkualitas bisa cukup menguras kantong. Kedua, konsumsi listrik. Menyalakannya selama 12 hingga 16 jam setiap hari jelas akan menambah tagihan listrik Anda. Ketiga, kerumitannya. Memilih jenis lampu yang tepat, mengatur jarak yang pas dari tanaman, dan menentukan durasi penyinaran bisa menjadi hal yang membingungkan bagi pemula. Jadi, meskipun efektif, grow light bukanlah solusi yang praktis atau terjangkau untuk semua orang. Ini seringkali menjadi penghalang yang membuat orang berpikir bahwa berkebun itu mahal dan rumit, padahal ada cara yang jauh lebih sederhana. Inilah saatnya kita mengungkap rahasia yang sebenarnya. Bahan ajaib yang kita bicarakan bukanlah formula kimia yang rumit, melainkan sesuatu yang sangat alami dan kaya akan 2 unsur makro penting, kalium dan fosfor. Anda bisa mendapatkannya dari berbagai sumber,
Tetapi sumber yang paling mudah diakses dan sangat efektif adalah abu kayu dari pembakaran kayu bersih. Ya, abu sisa pembakaran kayu bakar yang sering dianggap sampah. 1 sendok teh abu kayu mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Kalium sering disebut sebagai nutrisi kualitas bagi tanaman. Fungsinya adalah untuk memperkuat dinding sel di seluruh bagian tanaman, terutama batang. Dengan dinding sel yang kuat, batang menjadi lebih tebal, lebih kaku, dan tidak mudah meregang ke atas. Selain itu, abu kayu juga mengandung fosfor, yang perannya tidak kalah penting. Fosfor adalah kunci utama untuk perkembangan sistem perakaran yang kuat dan sehat. Kombinasi inilah yang menjadi senjata rahasia kita. Daripada membiarkan tanaman panik mencari cahaya, kita memberinya perintah dari bawah untuk fokus membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Bagaimana cara kerja formula sederhana ini secara ilmiah? Mari kita bedah dengan cara yang mudah dimengerti. Ketika bibit kekurangan cahaya, hormon yang disebut auksin akan terakumulasi di sisi batang yang gelap, memicu pemanjangan sel secara cepat di area itu. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang dan cepat ke atas. Disinilah peran kalium masuk. Dengan pasokan kalium yang cukup, dinding sel, tanaman menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Proses ini secara fisik menghambat pemanjangan sel yang berlebihan. Batang tidak bisa lagi melar dengan mudah. Sementara itu, fosfor bekerja di bawah tanah. Ia merangsang pertumbuhan akar rambut yang berfungsi menyerap nutrisi dan air. Ketika sistem perakaran kuat, tanaman memiliki jangkar yang kokoh dan akses yang lebih baik ke sumber daya. Secara sederhana, kita mengubah prioritas tanaman. Alih-alih menghabiskan energi untuk lari ke atas, kita mengalihkannya untuk membangun otot batang dan jaringan akar. Hasilnya, bahkan dalam kondisi cahaya yang kurang ideal, bibit tumbuh lebih lambat, lebih pendek, lebih gemuk, dan jauh lebih tangguh. Sekarang, bagian terpenting. Bagaimana cara menyiapkan dan mengaplikasikan ramuan ajaib ini? Sangat mudah. Pertama, pastikan Anda menggunakan abu dari kayu yang bersih, bukan dari kayu yang telah dicat, dipernis, atau kayu olahan seperti papan partikel, karena bisa mengandung bahan kimia berbahaya. Ambil abu yang sudah benar-benar dingin, lalu ayak menggunakan saringan kawat halus untuk memisahkan arang atau kotoran yang lebih besar. Anda hanya butuh bubuk abu yang halus dan berwarna kelabu. Inilah konsentrat kalium kita. Untuk dosisnya, kuncinya adalah jangan berlebihan. Aturan praktis yang aman adalah larutkan 1 sendok teh bubuk abu kayu ke dalam 1 liter air. Aduk hingga rata. Larutan inilah yang akan menjadi pupuk cair penguat batang untuk bibit Anda. Jangan gunakan lebih dari dosis ini, karena konsentrasi yang terlalu tinggi bisa mengubah pH tanah dan membakar akar muda yang sensitif. Ingat, dalam berkebun, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Keseimbangan adalah segalanya. Waktu dan cara aplikasi juga sangat krusial untuk mendapatkan hasil maksimal. Jangan pernah memberikan larutan ini pada benih yang baru ditanam atau baru berkecambah. Tunggulah hingga bibit Anda mengeluarkan setidaknya 2 daun sejati. Daun sejati adalah daun kedua yang muncul setelah 2 daun kotiledon, atau daun lembaga pertama. Ini adalah tanda bahwa bibit sudah cukup kuat untuk mulai menyerap nutrisi eksternal. Gunakan larutan abu yang sudah Anda siapkan tadi untuk menyiram media tanam di sekitar bibit. Sama seperti Anda menyiram dengan air biasa. Hindari menyiram langsung ke daun atau batangnya jika memungkinkan, fokuslah pada tanahnya. Seberapa sering? Cukup 1 kali dalam seminggu. Pemberian yang rutin tapi terukur ini akan memastikan pasokan kalium dan fosfor yang stabil untuk memperkuat bibit secara bertahap. Perhatikan reaksi bibit Anda. Dalam 1 hingga 2 minggu, Anda seharusnya sudah bisa melihat perbedaannya. Batang yang lebih tebal, dan pertumbuhan yang lebih terkendali. Apa yang bisa Anda harapkan setelah menerapkan metode ini? Hasilnya seringkali cukup dramatis. Bibit yang sebelumnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemanjangan akan berhenti meninggi secara drastis. Pertumbuhannya menjadi lebih fokus ke samping.
Batangnya akan terlihat lebih berisi dan warnanya lebih hijau pekat, menandakan kesehatan yang baik. Daun-daun baru yang muncul akan lebih rapat, menciptakan penampilan tanaman yang rimbun dan kompak. Saya sendiri dulu skeptis, sampai saya mencobanya pada bibit tomat dan cabai saya yang disemai di dekat jendela yang kurang sinar matahari. Separuh saya siram dengan air biasa, separuh lagi dengan larutan abu. Dalam 2 minggu, inilah bukti nyata bahwa nutrisi yang tepat bisa mengkompensasi kekurangan cahaya. Setidaknya pada tahap awal pertumbuhan yang paling kritis ini. Bibit yang kuat sejak awal adalah jaminan panen yang melimpah nantinya. Metode ini tidak hanya terbatas untuk bibit sayuran atau bunga. Anda juga bisa menggunakannya untuk tanaman hias dalam ruangan yang cenderung berkaki panjang karena diletakkan di sudut yang kurang cahaya. Namun, ada beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Pertama, seperti yang sudah disebutkan, jangan gunakan abu dari sumber yang terkontaminasi bahan kimia. Ini sangat penting. Kedua, jangan pernah menaburkan abu kering langsung ke pangkal bibit. Abu bersifat basah, dan jika dalam bentuk kering dan terkonsentrasi, ia bisa membakar batang dan akar yang lembut. Selalu larutkan dalam air. Ketiga, jangan berlebihan. Menggunakan larutan ini setiap hari justru akan merusak tanaman Anda. Patuhi jadwal seminggu sekali. Dan terakhir, pahami bahwa ini bukanlah pengganti cahaya sepenuhnya. Tanaman tetap butuh cahaya untuk hidup. Ini adalah alat bantu untuk membuat tanaman lebih tangguh dalam kondisi cahaya yang tidak ideal. Kombinasikan metode ini dengan menempatkan bibit Anda di tempat paling terang yang Anda miliki, maka hasilnya akan luar biasa. Jadi, inilah kesimpulannya. Rahasia untuk mendapatkan bibit yang kuat dan anti kutilang ternyata bukanlah tentang membeli peralatan yang mahal atau memiliki kondisi rumah yang sempurna. Rahasianya terletak pada pemahaman dasar tentang kebutuhan tanaman. Dengan hanya 1 sendok bahan sederhana seperti abu kayu, kita bisa mengubah cara bibit merespon kondisi kurang cahaya. Kita memerintahkan mereka untuk membangun fondasi akar yang kuat dan batang yang kokoh daripada menghabiskan energi secara sia-sia untuk tumbuh tinggi dan lemah. Ini adalah bukti bahwa solusi terbaik dalam berkebun seringkali adalah yang paling sederhana dan paling alami. Anda tidak perlu menjadi ahli atau memiliki anggaran besar untuk memulai. Anda hanya perlu sedikit pengetahuan dan kemauan untuk mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami harap informasi ini bermanfaat dan bisa membuat kegiatan berkebun Anda menjadi lebih sukses dan menyenangkan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda, bahan rahasia atau pupuk alami, apa yang biasa Anda gunakan untuk membuat tanaman Anda kuat? Bagikan tips dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.